Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 semantik yang beranggotakan Sofa Arwatul Wusko dan Nurul Fauziah akan mempresentasikan materi semantik yakni medan makna dan analisis komponensial. Kata-kata atau leksem-leksem dalam setiap bahasa dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok tertentu yang maknanya saling berkaitan atau berdekatan karena sama-sama berada dalam satu bidang kegiatan atau keilmuan. Umpamanya, kata menyalin, menghafal, menyontek, belajar, guru, dan buku dapat dikelompokkan menjadi satu karena semuanya berada dalam satu bidang kegiatan, yaitu bidang pendidikan dan pengajaran. Tetapi, di samping itu, setiap kata atau leksem dapat juga dianalisis maknanya atas komponen-komponen makna tertentu sehingga akan tampak perbedaan dan persamaan makna antara kata yang satu dengan kata yang lain. Masalah yang pertama biasa dibahas dalam bidang yang disebut medan makna. Sedangkan yang kedua dibahas dalam bidang yang disebut analisis komponensial. Medan makna. Krida Laksana menyatakan bahwa medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Teori medan makna ini dikembangkan sejak tahun 1930-an. Contoh, nama-nama warna seperti merah, kuning, dan hijau dapat membentuk medan makna tertentu. Kata-kata yang berada dalam satu medan makna dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang termasuk golongan kolokasi dan golongan set. Yang pertama, golongan kolokasi. Kolokasi berasal dari bahasa Latin koloko yang berarti ada di tempat yang sama dengan menunjuk kepada hubungan sintakmatik yang terjadi antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal itu. Contoh, pada kalimat tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Kita dapati kata-kata layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam yang merupakan kata-kata dalam satu kolokasi, yakni satu tempat atau lingkungan, yaitu laut. Contoh kedua, kata-kata lahar, lereng, puncak, curam, dan lembah berada dalam satu lingkungan, yakni mengenai pegunungan. Yang kedua adalah golongan set. Set menunjuk pada hubungan paradigmatik karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan. Sekelompok kata yang merupakan satu set biasanya memiliki kelas yang sama dan tampaknya merupakan satu kesatuan. Bisa dilihat tabel yang sudah ditampilkan. Bisa kita analisis bahwa kata remaja merupakan tahap pertumbuhan antara kanak-kanak menjadi dewasa. Kata sejuk merupakan suhu di antara dingin dengan hangat. Pengelompokan kata berdasarkan kolokasi dan set dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai teori medan makna. Namun, pengelompokan ini kurang memperhatikan perbedaan antara makna denotasi dan makna konotasi, karena hanya menyangkut satu segi makna saja, yaitu makna dasar. Maka dari itu, hal ini perlu diteliti lebih lanjut menggunakan komponen makna pada masing-masing kata. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pendekatan terhadap medan makna dengan sendirinya mengandaikan bahwa kosakata dalam bahasa tidak sesederhana daftar lema dalam kamus, yang seolah-olah setiap kata bersifat independen. Setiap bentuk leksikal tidak mungkin berdiri sendiri, karena bentuk tersebut pasti mengingatkan bentuk lainnya dalam leksikon yang sama. Pembahasan selanjutnya mengenai analisis komponensial. Krus menyatakan bahwa dasar bagi analisis komponensial adalah anggapan bahwa arti dari sebuah bentuk leksikal terdiri atas arti yang lebih sederhana.
Jadi, pada dasarnya, kajian terhadap komponen makna sudah dirintis oleh teori medan makna yang menyatakan bahwa makna suatu bentuk linguistik merupakan medan makna di dalam medan makna yang lebih luas cakupannya. Akan tetapi, teori medan makna tidak menyediakan alat analisis yang memadai bagi hal tersebut. Dalam analisis komponensial, arti sebuah bentuk biasanya merupakan gabungan dari berbagai fitur semantik atau semantic features, atau disebut juga komponen semantik, semantic components, dan pokok semantik, semantic primes, yaitu bagian dari arti yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan. Contoh, kata kuda atau kata yang sepadan dengannya dalam bahasa lain memiliki fitur-fitur semantik yang kurang lebih universal, yaitu berkaki 4, bermata 2, dan warna tubuhnya hanya bisa hitam, putih, coklat, abu-abu, atau kombinasi dari warna-warna tersebut. Arti kata dalam bahasa juga dapat mengandung fitur semantik yang bersifat konvensional, yaitu fitur yang diperoleh di dalam budaya yang berlaku dalam sebuah masyarakat bahasa. Misalnya pada kata gadis, karena dalam tata budaya Indonesia, peran lelaki lebih dominan daripada peran wanita, ada perbuatan yang umumnya tidak dilakukan oleh seorang wanita. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap fitur semantik yang dimiliki oleh kata gadis. Oleh karena itu, pada kalimat gadis itu akan mengawini Ahmad minggu depan tidak lumrah dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, kalimat akan berbunyi Ahmad akan mengawini gadis itu minggu depan. Contoh berikutnya, mencari perbedaan dari komponen makna yang dapat menggunakan tanda plus yang artinya memiliki komponen makna dan tanda minus yang artinya tidak memiliki komponen makna. Misalnya pada kata ayah dan bapak. Komponen makna manusia, ayah positif, bapak positif karena ayah dan bapak adalah sama-sama manusia. Dewasa, ayah positif, bapak positif karena ayah dan bapak sudah pasti berusia dewasa. Sapaan kepada orang tua laki-laki, ayah positif, bapak positif. Keduanya, kata ayah dan bapak merupakan kata sapaan kepada orang tua laki-laki. Sapaan kepada orang yang dihormati, ayah negatif, bapak positif. Perbedaan antara ayah dan bapak hanyalah pada ciri makna. Ayah tidak memiliki komponen makna sapaan orang yang dihormati. Misalnya pada contoh, kami menghadap Bapak Gubernur di kantornya. Sekilas kata ayah dan bapak memiliki makna yang sama, tetapi pada contoh kalimat di atas, kata bapak tidak dapat ditukar dengan kata ayah. Dengan demikian, jelas terlihat perbedaan makna yang diketahui melalui analisis komponensial. Kajian terhadap medan makna dan komponen makna di atas menjelaskan sesuatu yang searah dengan dimensi makna yang dikemukakan oleh Kruse, yaitu pertama, makna dikonstitusi oleh hasil relasi arti kata tersebut dengan kata lainnya dalam sebuah bahasa. Yang kedua, makna kadangkala juga diartikan sebagai instansi seperangkat ciri formal objek yang harus dimiliki sebuah bentuk sebelum bentuk tersebut dapat digunakan. Dan yang terakhir, makna merupakan arti yang dapat dibedakan sebagaimana tertulis dalam kamus. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video mengenai medan makna dan analisis komponensial. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan tanyakan di sesi diskusi. Terima kasih, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.